Vaksinasi COVID-19 tidak sepenuhnya gratis. Dua kementerian mendapat tugas mengurusi soal vaksin gratis dan berbayar. Dari 160 juta penduduk yang mendapatkan prioritas vaksinasi, 86 juta diantaranya adalah peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu? Kenapa dia? Harus dijelaskan betul kepada publik. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul. Juga perlu saya ingatkan, dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, berarti yang bayar, itu urusannya BUMN. Pengadaan vaksin COVID-19 pun dipercepat. Para menteri terkait bergerak, berburu vaksin ke sejumlah negara. Sampai dengan kuartal keempat itu disiapkan 271,3 juta dan tahun ini diharapkan 30 juta, di mana itu berasal dari salah satu CanSino, Sinovac, kemudian juga Sinopharm dan AstraZeneca. Kemudian yang berikut berbasis kepada Bio Farma yang mengadakan, dan pemerintah sudah menurunkan Perpres, dan ini adalah untuk pengadaan vaksin. Dan ini diperkirakan untuk 160 juta, dan ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan Perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, penugasan terhadap proses pengadaan vaksin dilakukan oleh perusahaan BUMN PT Bio Farma Persero. Pada tahap pertama, Bio Farma akan menerima 15 juta dosis vaksin Sinovac setengah jadi. Sementara 18 juta dosis vaksin Sinovac berbentuk jadi diterima pada November hingga Desember tahun ini. Kalau dari 260 juta, kita perlu 170 juta orang divaksin. Artinya kita perlu 170 juta dosis kali 2, karena 2 dosis kan berarti perlu 340 juta. Nah ini Bio Farma sendiri punya kapasitas 260 juta dosis kan. Nah ini harus dari beberapa sumber. Nah karena dari beberapa sumber, nah ini pun tentunya dari sisi harga kemungkinan akan ada juga perbedaan. Selain vaksin dari luar negeri, vaksin merah putih juga sedang dikembangkan lembaga biomolekuler Eijkman. Dari survei penerimaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Lapor COVID dan sejumlah institut, penerimaan masyarakat masih rendah. Lantas apa jaminan negara tentang pengadaan vaksin COVID-19? Kalau nggak ada approval dari Badan POM, tidak ada izin yang dikeluarkan oleh Badan POM, tidak ada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama dan Kementerian Agama, maka berapapun jumlah vaksin yang ada tidak akan kita suntikkan karena nggak ada izinnya. Jadi itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, yang sudah clear, seandainya approval itu ada semua, yang sudah clear sampai November hanya 1,5 juta. Karena yang Sinopharm yang menjanjikan 15 juta itu, sampai sekarang kita bukan hanya masalah approval, harganya pun belum ketemu. Vaksin masih tetap menjadi harapan dalam perang melawan corona. Namun vaksin bukan satu-satunya cara menghentikan pandemi. Masyarakat harus tahu persis bahwa vaksin ini nggak menyelesaikan semua persoalan dalam waktu yang sangat singkat gitu loh. Memang target akhirnya adalah kita mendapat kekebalan semuanya, katakan saja 80-70% kita sudah kebal, kita anggap kita akan lebih aman. Tapi itu kan akan terjadinya bisa dalam waktu setahun paling nggak. Jadi sekali-sekali jangan masyarakat menganggap bahwa dengan vaksin mulai divaksin kemudian keadaan jadi jauh lebih bagus. Belum. Tidak bisa Bang hanya percaya kepada vaksin saja, harus kombinasi vaksin ya, apalagi belum selesai fase 3. Namun yang tadi social distancing dan juga dan masker dan face shield dan
APD untuk tenaga kesehatan yang lengkap. Tolong diingat bahwa vaksin ini lolos uji fase 3 nanti bukan karena 100% berhasil. Baik WHO maupun Amerika, FDA Amerika juga memberi syaratnya jauh lebih lunak. Jadi di atas 50% pun akan dipertimbangkan untuk disetujui dipakai. Jadi tidak harus 100% efektif, tidak harus berhasil pada 100% relawan.